Di sini sakit 2 orang. Sakit 2 orang. Yang sini sakit 2 orang. Satu beliau, satu ibunya beliau. Oh, satu mamanya. Yang sudah masuk Islam. Istrinya juga sakit. Istrinya juga sakit. Kanker. Masya Allah. Sakit. Istrinya juga sakit. Kanker. Masya Allah. Mudah-mudahan bukan kena kutukan Nyako Agustan ini. Mudah-mudahan bukan kena kutukan Nyako Agustan ini. Mudah-mudahan bukan kena kutukan. Kata bahasa Jawa kena walat. Tapi ini memang sudah kodratullah. Karena istrinya juga sakit. Kalau nggak salah sakit apa? Kanker. Kanker. Nah, ini Agustan. Kita tes ya dalam 1 bulan. Kalian ini bajingan tengik ya, bajingan rohani ya, bangsa kalian ini, anjing-anjing gereja. Otakmu di mana ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya, memang anjing ya, dasarnya kalian ini memang anjing ya, kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita membahas mengenai berita Agustan. Di mana teman-teman sekalian tentu tidak terlepas daripada doa kita supaya dia diampuni oleh Tuhan. Dalam video ini ada Ustadz Ipung, ada Dancet Mumek, kemudian ada beberapa Ustadz yang lain yang mengunjungi Ustadz Agustan ya. Jadi kalau kemarin sempat Agustan viral itu, dia katakan di videonya, saya kecewa, catat baik-baik, saya kecewa kepada Ustadz-Ustadz. Saya minta doa, bukan duit, ya, tapi susah sekali. Ya, saya kecewa, benar-benar kecewa katanya. Ada Pak Asep di sini, yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Biarpun aja. Lebih mudah memanggil pendeta dan jelas ya, tim tanpa ragi berkunjung, tapi ditolak ya oleh mereka. Nah kemudian kita lihat setelah Agustan viral seperti itu, akhirnya banyak yang mengunjunginya. Nah ada yang menarik di sini akan kita bahas teman-teman, di mana mereka katakan bahwa mudah-mudahan ini bukan kutukan, mudah-mudahan ini bukan kutukan, tapi ini adalah ujian daripada Tuhan ya, Allah mereka menurut ustadznya ya. Nah ini menarik teman-teman sekalian. Kalau memang ini bukan kutukan, tapi bagi mereka mungkin ini hanya ujian saja dan bertepatan dengan Agustan melakukan aksi mengkentutin Alkitab. Nah jadi mereka menganggap bahwa ini hanyalah ujian daripada Tuhan. Tapi bagi kita teman-teman sekalian, dan tentu saja bagi semua netizen yang berkomentar juga di channel TV Laskar Kristus, itu kita menyimpulkan satu hal, bahwasanya si Agustan itu memang ditegur oleh Tuhan. Kan dia minta diajab dan langsung mati dalam waktu kurang lebih 1 bulan, dia bilang. Tapi tidak sampai 1 bulan, hanya semingguan ya, semingguan dia kena penyakit stroke. Nah dari penjelasan mereka teman-teman sekalian, bahwa Agustan ini sudah sakit duluan ya. Nah seperti apa yang mereka sampaikan, mari kita langsung saja cek videonya berikut ini. Jelaskan bahwa beliau bukan menjadi kutuk, bukan dikutuk, bukan. Tetapi memang pas kebetulan sakitnya beliau yang pertama sejak sebelum masuk Islam, waktu beliau jauh, waktu masih
jadi pendeta, masih Kristen itu, beliau sudah sakit jantung. Beliau sudah sering sakit-sakitan. Dan sakitnya udah parah. Waktu masuk Islam yang lalu, apalagi beliau sering berkeliling, dan pernah di depan saya pun beliau sudah pernah mau lewat beberapa kali. Istilahnya mau lewat itu seakan-akan mau menjelang kematian, begitu. Jadi posisinya memang parah sejak sebelum beliau masuk Islam. Yang kedua, beliau setelah operasi jantung yang lalu itu terlalu banyak minum obat pengencer darah, ditambah lagi minum obat-obatan suplemen, ditambah lagi minum obat-obatan suplemen dari kiriman dari subscriber itu. Beliau minum obat-obatan banyak, nggak ukuran, ingin cepat sembuh, jadinya stroke mendadak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Untuk saat ini, detik ini kita berkumpul di tempatnya Ko Agustan dalam rangka silaturahim ini. Amin ya Allah. Karena menengok orang sakit itu suatu kewajiban. Yang sini sakit 2 orang. Yang sini sakit 2 orang. Satu beliau, satu ibunya beliau. Oh, satu mamanya. Yang sudah masuk Islam. Istrinya juga sakit. Istrinya juga sakit. Kanker. Masya Allah. Ya itulah ujian. Jadi hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Gitu. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Nah ini, barang siapa yang kuat dalam ujian ini, tetap kokoh imannya, insya Allah ahli surga. Nah ini makanya Ko Agustan ini mudah-mudahan bukan karena kutukan, Ko Agustan ini mudah-mudahan bukan karena kutukan, Ko Agustan ini mudah-mudahan bukan karena kutukan, kata bahasa Jawa kena walat, tapi ini memang sudah kodratullah. Karena istrinya juga sakit, kalau nggak salah sakit apa? Kanker. Nah ini Agustan sakit, mamanya juga sakit nih di belakang Agustan di kamar belakang. Nah ini semuanya adalah hakikatnya memang takdir Allah. Gitu. Jadi kita nggak bisa apa-apa, tidak ada hubungannya dengan ini dan itu. Ya mungkin seperti itu saja dulu, ya kan? Nah, saya kembalikan kepada Ustadz ini. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Ipung dan juga ada Ustadz yang berjubah itu ya. Saya juga tidak tahu namanya, itu baru saya tahu juga di video tersebut. Nah, teman-teman, ini sangat memprihatinkan ya, keadaan keluarga daripada Agustan. Saya hanya bisa berdoa teman-teman, kiranya Tuhan memberikan kesempatan bagi keluarga ini. Patuh kita untuk mengampuninya, sebab dia sesama kita manusia. Walaupun ini Ustadz Ipung dan juga beberapa di situ menganggap bahwa ini bukan kutukan dari Tuhan, bukan hajaran daripada Tuhan, bukan teguran dari Tuhan, tapi ini semata ujian daripada Tuhan, ya, sehingga keluarga ini harus menghadapi ujian semacam itu. Yang sakit teman-teman sekalian ternyata bukan hanya Agustan, tapi termasuk ibundanya tercinta dan istri tercintanya, ya. Apakah istri keduanya atau istri pertamanya? Tapi yang jelas yang bersama-sama dengan Agustan saat ini itu berjilbab. Jadi istri keduanya yang beragama Muslim. Itu juga kena penyakit kanker. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena Agustan ini sebenarnya adalah figur dalam rumah tangga. Dia adalah kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab buat anak-anaknya. Jadi sangat kasihan sekali, sangat juga disayangkan ya aksinya yang begitu keji untuk menghujat kekristenan. Sampai kitab suci kekristenan itu dipantatinya, dikentutin, ditaruhnya di pantatnya teman-teman sekalian. Ini benar-benar keterlaluan. Jadi kalau ini dianggap bukan sebuah kutukan, ya itu no problem, terserah mereka. Tapi bagi kita teman-teman sekalian yang beriman dan yang percaya bahwa Tuhan yang akan membalaskan ya setiap kejahatan orang, karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya, ya itu juga yang akan dituainya. Oleh karenanya teman-teman sekalian berhati-hatilah, ya jangan sampai Tuhan murka terhadap kita, jangan sampai kita menghujat Tuhan. Itu yang sering kita sampaikan bahwa jangan sampai diikuti ya oleh mualaf-mualaf lain untuk menghujat tentang kekristenan. Ini bukan hanya kata saya, tapi termasuk daripada Bang Ade Armando yang adalah Muslim sendiri. Mengakui bahwa ini adalah sebuah teguran Tuhan. Ini sebuah hajaran Tuhan buat Agustan untuk menjadi pelajaran baginya.
Nah teman-teman sekalian, mari kita belajar dari kejadian ini dan belajar daripada firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 29 sampai 31. Saya akan bacakan buat kita. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat tentu selama ini Agustan menginjak-injak anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia menghinanya, dia menjelekannya, menghujat tentang Yesus Kristus yang telah memberikan hidup baginya, yang telah dia percayai sebelum masuk ke agama Islam. Ketika dia meninggalkan Yesus, dia menjadi antikris. Dia menjadi musuh daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih orang-orang Kristen. Dihujatnya. Dan itu terbukti dengan video-videonya dan juga kata-kata kotor yang setiap kali bikin konten itu penuh dengan caci makian kepada orang-orang Kristen. Ya, dia telah menginjak-injak anak Allah yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dan juga dia menghina roh kasih karunia itu. Dia sudah hidup di dalam kasih karunia sebelumnya. Sebab keselamatan adalah kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dia menginjak-injak itu. Dia menghina itu. Itu sebabnya teman-teman sekalian. Kita bisa belajar daripada ajaran Tuhan ini. Supaya kita tidak mengikuti jejak daripada Agustan. Secara manusia kita terhina. Secara manusia kita difitnah. Secara manusia kita tersakiti ya dengan hujatannya, tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuninya. Kita harus bisa mengampuni. Ketika murid daripada Tuhan Yesus Kristus yaitu Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kalikah kami harus mengampuni saudara kami yang bersalah kepada kami? 1 kali, 2 kali, atau berapa kali?" Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, bukan 1 kali atau 2 kali, tapi kamu harus bisa mengampuni 70 kali 70 kali. Artinya teman-teman sekalian itu tidak akan pernah berakhir untuk kita melepaskan pengampunan. Dan itu yang terus diajarkan kepada kita, bahwa kita jangan menuntut pembalasan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Roma 12 ayat 29 mengatakan, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Makanya di ayat 31-nya dikatakan di sini, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Maka teman-teman sekalian, kita serahkan caci makian daripada Agustan itu kepada Kristen. Kita serahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkanlah dia yang berurusan dengan Agustan. Dan kita tidak punya hak untuk menghakiminya. Bahkan mengutukinya, kita tidak punya hak. Alkitab katakan, ampunilah, jangan mengutuk. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi saat ini teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk mendoakan Agustan, ibundanya, istri tercintanya. Kita doakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara kami Agustan. Walaupun Tuhan sudah menghina Tuhan, menghujat Tuhan Yesus. Terlebih kami sebagai pengikut-Mu, sebagai umat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini beliau dalam keadaan sakit. Dan bukan hanya dia Tuhan, tapi juga ibundanya, mamanya tercinta, dan juga istrinya yang penyakit kanker. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang punya mujizat. Jika Engkau mau Tuhan, jika Engkau mengkehendaki hidupnya berubah, berikanlah kesempatan baginya. Dan ampunilah dia. Sembuhkanlah dia dari penyakit stroke, dan juga penyakit istrinya itu penyakit kanker, dan juga orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji termulialah namamu. Segala pujian hormat hanya bagi namamu. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman sekalian. Biarlah kali ini, ya video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita tetap mengasihi. Mari kita tetap menyayangi. Dan kita saling ya menjunjung tinggi nilai kasih di Indonesia ini. Terima kasih, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.